Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom, lambaikan tangannya shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita di tempat ini sama-sama percaya bahwa semua kasih karunia Tuhan luar biasa. Mari siapkan hatimu bahwa hidupmu saya percaya saudara sudah mempersiapkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari bawa dengan sukacita, bawa dengan hari ini kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau perkatakan doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Serukan haleluya. 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 Di nama Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Engkau mendengar seru doa kami pagi hari ini Tuhan. Biar kami datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami membawa hati kami, hidup kami di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan hari ini. Yes, Lord. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita angkat sama-sama pujian ini. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Amin Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani kami Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Mari angkat suaramu, Bapak Ibu secara sendiri. Mengalir, mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa yang kekal di sini. Amin. Mari bersama-sama mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Mari sembah Tuhan, sembah. Kami percaya. Come on, John. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. mari dengan segenap hatimu Bersamamu mengalir. Yes, Lord. dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Yes, Lord. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bawa setiap pujian syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau bertahta di atas setiap pujian umat-Mu di tempat ini pagi hari ini. Kami yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Bersama dengan saya katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Boleh kasih salam kiri kanan depan belakang Bapak Ibu Saudara, katakan mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita adalah umat pilihan Allah dan kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pilihan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau ajarlah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu, ajarlah pilihan. Yuk sama-sama. Bersama-sama katakan kembali. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau berikan Keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau ajarlah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. sama-sama kita melompat buat Tuhan, katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu, ajarlah pilihan-Ku. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tangan dan kita nyatakan pagi ini, katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau
Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Karena dia adalah gunung batu buat setiap kita. Amin. Bersama-sama kita katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. sekali lagi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga Haleluya. kota bentengku, bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sama-sama. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Mari bersama kita naikkan pujian dari awal. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sama-sama jadikan pujian. Percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tanganmu dan kita nyatakan bersama. aku percaya. Haleluya. Perlindunganku, Oh, aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan kami. Tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Seberapa dari kita yang diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan persembahan kita dan juga akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya,
kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi dan pada hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Haleluya, mari sejenak kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapak terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kau masih melayakan setiap kami untuk kami masih boleh menaikkan pujian syukur kami di hadirat-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, kami punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang tertabur boleh tertanam di dalam loh hati kami Tuhan. Agar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa menjadi pegangan hidup untuk setiap kami dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang siap untuk mendengarkan sebenarnya kebagian dari kebenaran firman bersama katakan. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama naikkan pujian dengan iman katakan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari
kasih Tuhan. Sampai hari ini Engkau tetap setia di dalam hidup kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan segala pelanggaran kami Tuhan, di mana di dalam hidup kami senantiasa membuat Engkau sedih Tuhan. Tuhan, biarlah kami senantiasa mau Engkau ajar, mau Engkau tuntun di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini, sampaikan isi hati-Mu agar kami tidak membuat jalan sendiri. Kami siap mau Engkau didik Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi anak-anak-Mu pada siang hari ini mendengarnya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul teguran. Ya, apakah teguran itu? Setiap manusia itu paling tidak suka ditegur. Sukanya apa? Dipuji. Karena di dalam otak mereka, di dalam pikiran selalu ngomong gini, teguran itu pasti tidak enak, pasti yang jelek di dalam hidup saya. Kalau tidak mau menerima teguran, hiduplah yang baik di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita baik, oke, Tuhan tidak akan menegur gitu saja ya. Kita baca di dalam Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik ditegur terang-terangan daripada mengasihi seseorang. Sebenarnya orang itu salah, kita tahu salah. Tapi karena sungkan, karena mengasihi dia, sudah tak tegur. Nanti persahabatanku pecah, sudah tak tegur karena sayang. Apakah begitu firman Tuhan ngomong? Tidak. Di mata Tuhan kita salah. Kalau kita tahu teman kita salah, kita wajib menegurnya. Ya, teguran seringkali dipandang hal yang negatif. Ya, hal yang negatif. Kita tidak suka ditegur karena apa? Merasa malu, sakit hati, merasa tidak dihargai oleh orang yang menegurnya. Bahkan kita memusuhi orang yang menegur kita. Ya, banyak sekali saya melihat ketika kita ditegur oleh seseorang, kita memusuhi. Tidak boleh begitu. Tuhan tidak mau ya. Namun kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, apa yang dimaksud teguran itu? Wujud kasih dan alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Kita selalu merasa karakter kita oke-oke saja. Tapi izinkan Tuhan itu membentuk karakter kita dengan ditegur oleh orang lain ya. Teguran adalah suatu tanda kasih. Kasih itu akan senantiasa mengingatkan kita segala kesalahan. Tapi jangan kasih yang kebablasan karena kita mengasihi anak kita. Tahu salah tidak ditegur. Apakah itu kasih yang mendatangkan kebaikan bagi anak kita? Tidak. Tuhan karena begitu mengasihi kita, maka Dia tidak akan membiarkan kita berada di jalan yang salah. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jikalau siang hari ini kita merasa sebagai anak Tuhan, izinkan Tuhan itu untuk mengajar kita. Karena Dia mengasihi kita. Bahkan kita kadang-kadang dihajar itu kita tidak tahan. Ingat, Tuhan itu selalu memberi teguran kepada kita kalau kita melakukan kesalahan. Pertama kali teguran yang lembut. Lembut, setengah lembut. Kalau enggak mau dengar langsung itu bukan teguran lagi. Petir yang datang, bom nuklir yang datang itu. Hati-hati ya. Buka hatimu, siap mendengar teguran. Karena semua teguran itu mendatangkan hal yang baik. Ya, kalau kita mempunyai anak, kita mengasihi anak itu. Apa salah dibiarkan? Tidak mungkin.
punya anak pulang malam-malam dibiarkan terus pulang malam sampai dini hari? Enggak, pasti ditegur. Nak, ngapa nih kamu kok pulang malam? Jangan malam-malam, nanti sakit, nanti dirampok macam-macam, mengingatkan anak. Tapi biasanya anak-anak pasti tidak suka ditegur mamanya, betul apa enggak? Tapi sebenarnya kalau anak yang ngerti, tahu oh ya demi keselamatan aku sendiri ya. Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam kesalahan. Justru karena kasih-Nya Dia mengizinkan kita untuk ditegur. Baik melalui firman, sesama teman kita atau situasi hidup di sekitar kita agar kita bertumbuh. Suatu teguran kalau kita terima itu sebenarnya menyadarkan kita untuk menuju hal yang lebih baik lagi. Ya, Tuhan menegur kita karena Dia peduli. Ingat, kalau teguran misi sampai kepada kalian, berarti Tuhan itu masih peduli, masih ingat. Apakah Tuhan tidak ingat? Bisa, Dia tetap ingat siapa kita. Tapi Dia akan tidak mau peduli kepada kita kalau kita berlaku-laku melakukan dosa yang sudah tahu itu dosa kesalahan terus dilakukan. Maka Dia ketika lewat kepada kita, di hadapan kita, Dia cuma noleh tapi tidak mampir. Lah, kan celaka. Doa kenceng, Dia tidak akan peduli lagi. Karena kita juga sebagai anaknya juga tidak mau mendengar setiap teguran dari Tuhan. Ya, hati-hati ya. Teguran itu seperti alarm. Kalau kita salah jalan, Tuhan tidak akan tinggal diam saja. Roh Kudus pasti sinyalnya itu pasti ngomong. Tidak mungkin tidak kalau kita anak Tuhan yang peka. Ya, Dia kasih tanda bisa lewat firman Tuhan, orang tua, pemimpin rohanimu, bahkan sahabat, supaya kita sadar dan berbalik dari jalan salah kita. Kalau kita jalan terus, ya tidak ada yang mengingatkan, ya pasti kita akan kebablasan. Contohnya, misalnya kita berjalan berdua dengan teman kita, ya. Kita merasa tahu jalan itu ini lewat sini. Tapi teman kita bilang bukan lewat sini, lewat sana saja. Ya, kadang-kadang GPS itu bisa membuat kita tersesat ya, betul apa enggak? Loh, kok jalan sini? Kok buntu? Lah, tapi kalau jalan Tuhan tidak ada yang namanya jalan buntu. Siapa yang membuat jalan Tuhan itu buntu? Yaitu diri kita sendiri. Ya. Contohnya, ada contohnya, perhatikan baik-baik. Kalau kita sedang berjalan-jalan di puncak, ibu-ibu suka foto-foto, mundur, padahal jalan di pinggir jurang, mundur keasikan, tidak tahu di belakangnya jurang. Ada temenmu, negur, teriak, bahkan teriak, awas, sudah berhenti, jangan mundur, nanti jatuh ke jurang. Pasti sikap kita apa? Marah. Kamu tuh ngageti orang begini. Kenapa? Temenmu sayang toh. Kalau tidak diteriaki pasti jatuh. Betul apa enggak? Ya, kadang-kadang suatu teguran teriakan itu kadang-kadang kita harus responi dengan yang benar ya. Sama seperti Tuhan menegur kita supaya kita tidak jatuh berkali-kali. Teguran membuka jalan untuk pertobatan. Banyak sekali orang tidak bertobat-tobat. Kalau ditegur ringan tidak bertobat. Akhirnya apa? Ditegur setengah mati sampai mau mati baru bertobat. Jangan sampai kita begitu. Ya, jangan Tuhan menegur kita di ambang kematian. Ya, kalau kesempatan itu masih ada buat kita, kalau tidak, enggak. Selama masih ada kesempatan kita di dalam hidup ini, terima teguran-teguran dari Tuhan. Kalau temanmu, sahabatmu dipakai Tuhan, memang dipakai Tuhan untuk menegur engkau. Terima saja, ujilah teguran dari temanmu itu. Berdoa dari Tuhan. Tuhan, aku kok dapat teguran dari seseorang yang disampaikan kepada saya. Cek betul apa enggak? Itu saja. Ya, terima dengan hati yang terbuka ya.
Baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jikalau engkau ingin hidup di dalam kebenaran, maka engkau harus hidup di dalam firman Tuhan. Ya, siapa yang tidak pernah baca firman Tuhan alergi? Karena di dalam firman itu mengajar, mendidik kita, memberitahu kita mana yang salah, mana yang benar. Kalau kita tidak mau diajar, tidak mau dididik, bagaimana hidup kita itu di hadapan Tuhan? Kita tidak akan layak loh. Kelak kita tidak akan masuk kerajaan surga. Bukan orang Kristen yang menyelamatkan hidup kita, bukan KTP-mu. Ya. Orang yang hidup di dalam Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, itu yang bisa memiliki tinggal di dalam kerajaan surga, ya. Teguran itu akan membawa kita kepada jalur yang benar jika kita mau meresponi dengan hati yang lembut. Banyak orang tidak mau menerima teguran itu. Jangan biarkan hati kita itu mempunyai hati yang keras. Hati yang keras itu tidak mau menerima teguran. Kenapa? Karena dia merasa dirinya itu paling benar. Aku benar. Apa nih kamu tegur? Lah, kita itu manusia tidak ada yang benar. Yang tahu benar atau tidak itu hanya Tuhan. Yang bisa menilai kita itu hanya Tuhan, ya. Amin. Kita harus ngerti. Sekarang, bagaimana caranya untuk menyampaikan suatu teguran itu? Caranya itu bagaimana? Dan bagaimana sikap kita ketika menerima suatu teguran itu? Jadi kalau kita dipakai Tuhan untuk menyampaikan suatu teguran, itu ada caranya, dan yang menerima teguran itu harus mempunyai sikap bagaimana, ya. Baca Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Ya, biasanya orang kalau menerima teguran, karakternya itu responnya macam-macam. Ada yang menerima dengan hati yang lembut, dengan lapang dada. Ada yang tidak mau, marah-marah macam-macam. Jangan sampai kita yang menyampaikan dengan orang yang menerima, akibatnya itu berbeda hasilnya. Ya, yang menerima tidak terima, yang menyampaikan terbawa kena pencobaan juga ikut jadi marah. Akhirnya kacaulah. Tuhan mau menyampaikan sesuatu mendatangkan kebaikan, akhirnya dua-dua menjadi tidak baik, ya. Teguran harus disampaikan dengan kasih dan kelemah lembutan, bukan dengan penghakiman, marah-marah atau teriak-teriak. Menerima teguran dengan kerendahan hati akan menghasilkan hikmat. Ingat, ketika sesuatu teguran disampaikan kepada kita, kita itu harus mempunyai kerendahan hati. Baru kita bisa menangkap suatu teguran itu dengan baik dan kita akan berhikmat. Oh iya, ini benar, maksudnya Tuhan begitu. Ya, hikmat dari Tuhan itu tidak gampang bisa kita pahami. Firman baik teguran apa tidak, hanya orang yang mempunyai kelembutan hati baru hikmat itu bisa nyantol di kepala kita. Oh ini maksudnya Tuhan. Ya. Teguran adalah kesempatan untuk bertumbuh. Jikalau kalian Bapak Ibu siang hari ini ingin hidupmu terutama di dalam rohanimu bertumbuh, siaplah engkau menerima teguran demi teguran. Itu harus siap di dalam hidup kita, terutama kita sebagai anak Tuhan. Ya, tanpa teguran kita itu selalu merasa hidup benar di jalan Tuhan. Belum tentu.
teguran itu seperti sebuah cermin. Kita bisa lihat bagian hidup kita yang perlu mana dibersihkan. Seorang wanita kalau berdiri di hadapan cermin, mau pergi, mau ke pesta, selalu ngomong, aku sudah cantik, bajuku cocok, rambutku, semuanya. Dia bilang pasti oke semua. Betul apa enggak? Semua, nak gimana? Mama bagus, ini gini, semuanya begitu. Tapi bagaimana cermin siapa yang bisa menunjukkan kita itu pada waktu hari itu dandanan kita kurang baik. Yaitu cermin-cermin orang-orang di sekitar kita itu cermin loh. Cermin mereka itu cermin. Mereka yang akan melihat nilai kita. Oh hari ini misalnya kita sudah bagus. Oh jepitnya rambutnya mereng bu, mereng. Kalau kita lihat di cermin diri kita sendiri selalu enggak miring. Tapi cermin-cermin orang-orang di sekitar kita itu yang akan memperingatkan kita. Bu kurang, jepitnya kurang, ketinggian kurang rendah, macam-macam. Jadi relakan dirimu ya dinilai orang-orang sekitar kita yang dipakai Tuhan menjadi cermin-cermin untuk mengingatkan kita ya. Teguran itu adalah juga suatu proses untuk belajar. Melalui teguran kita bisa belajar demi terus belajar. Ya, tanpa belajar kita tidak akan bisa bertumbuh. Ya, kalau kita mau besar, kita mau diangkat Tuhan menjadi tinggi, makin lama makin tinggi. Bagaimana? Siap ditegur. Karena melalui teguran rohani kita menjadi dewasa dan jadi berkat bagi banyak orang. Kita harus siap mau ditegur dan belajar dari setiap teguran Tuhan. Orang yang tidak pernah mau mendengar peringatan dan teguran Tuhan, hidupnya akan bermasalah mengganti kekacauan. Kacau. Kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan kerendahan hati, dengan hati yang lapang. Tuhan ini aku Tuhan pernah melakukan sesuatu kesalahan. Tidak mendengar teguranmu, ampuni Tuhan. Mulai saat ini aku mau sungguh-sungguh hidupku untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Lihat nanti Tuhan akan melakukan perubahan. Jangan gengsi ketika kita menerima teguran dari Tuhan. Orang yang gengsi, orang yang sombong, itu susah sekali dipulihkan sama Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan, ingat, kita akan tidak bisa apa-apa. Pelayanan kita, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, memang. Tapi itu tidak menjamin kehidupan kita berkenan kepada Tuhan apa. Pelayanan itu harus benar-benar sepenuh hati. Tidak ada tebeng alih-alih motif di hadapan orang. Ya, lihat Tuhan ya. Jadi hati-hati di dalam hidup ini ya. Contohnya misalnya di sini kan banyak anak muda ya, anak muda diperingatkan mamanya. Main HP terus sampai malam, sampai enggak makan, enggak doa, enggak ke gereja. Respon anak itu bagaimana? Pasti marah. Mama ini gini. Pasti enggak mungkin enggak, pasti marah. Tapi kalau ngerti anak ini tujuannya, mamanya ngomong gitu apa? Demi kebaikan anak itu. Segala sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan, itu akan membuat musibah bagi kita. HP terus, boleh HP. Lihat, tapi kalau itu menyita waktumu dengan Tuhan, bahkan tidak makan, tidak ke gereja, tidak doa. Lihat, apa yang engkau alami, engkau akan menyesal ya. Contohnya, kalau ada anak muda ditegur karena pacaran yang enggak sehat. Lalu ada teguran datang. Pasti marah. Enggak pernah muda pasti begitulah omongannya saya kalau mendengar anak muda. Seperti enggak, lo pernah muda. Tapi kalau pacaran enggak sehat itu, tujuan apa ditegur itu? Untuk menyelamatkan kehidupanmu ke depannya itu bagaimana? Kalau masih pacaran enggak sehat, nanti ke depannya mau kehidupan rumah tangga itu juga pasti tidak sehat. Untuk anak-anak muda hati-hati, jaga hidupmu di masa muda. Harus jaga-jaga.
Takutlah sama Tuhan, takutlah yang namanya dosa. Jangan main-main dengan dosa, ya. Bagaimana respon yang benar ketika datang suatu teguran? Terimalah dengan hati yang lembut, lembut, jangan mengeraskan hatimu. Amsal 9, 8-9. Amsal 9, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Semua orang ingin jadi orang benar. Kalau teguran makin datang pada engkau untuk menjadi lebih benar, kan lebih enak toh? Ya toh? Jangan merasa diri kita benar. Kita tidak tahu hari ini benar. Besok kita kena godaan akan menjadi tidak benar. Ya. Jadi orang benar selamanya seterusnya menjadi orang benar. Ya. Teguran itu akan berguna loh ya. Kalau kita meresponi sekali lagi dengan kerendahan hati. Kalau hati yang keras tidak ada gunanya, teguran itu seperti bola kena tembok mental lagi, tidak ada gunanya. Jangan langsung marah ketika menerima suatu teguran. Berdoalah, tanyalah kepada Tuhan. Tuhan, aku kok menerima teguran ini? Apa yang mau engkau Tuhan ubah dari hidupku karena teguran ini? Pernahkah Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini kalau berdoa ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Rubah hidupku kalau ada yang tidak benar selama ini. Yang tidak aku sadari, aku siap engkau rubah. Pernahkah itu ada? Harus kita minta mulai sekarang. Harus sedikit dirubah. Apakah Tuhan tidak bisa merubah kita dalam sekejap menjadi baik, menjadi sempurna? Bisa. Tapi Tuhan minta kita juga mempunyai kesadaran. Tuhan ini aku Tuhan. Selama ini aku mengabaikan engkau Tuhan. Aku lebih cinta yang lain. Cinta rumah tanggaku, cinta anakku, cinta pekerjaanku, cinta semuanya. Sehingga engkau keberapa Tuhan? Lah itu harus sadar. Ya, ingat utamakan Tuhanmu nomor satu dari segalanya ya. Contoh, kalau kita melihat pemain sepak bola sedang dilatih oleh pelatihnya dengan keras, diteriak-teriaki, dimarah, dihukum. Tujuannya pelatih itu apa sih? Kalau ketika main lomba pertandingan, dia akan memberikan permainan yang terbaik. Betul apa enggak? Kalau tanpa ditegur, nendang bola salah, apa salah, bagaimana ketika main? Kacau toh. Tuhan demikian juga. Tuhan ingin kita itu menjadi pemain utama, bukan pemain cadangan. Kan enggak enak pemain cadangan, kan enak pemain utama. Betul apa enggak? Enak apa enggak? Kita semua ingin jadi biji mata Tuhan toh. Betul toh? Tuhan jadikan aku biji matamu. Bagaimana kita bisa jadi biji mata Tuhan, menjadi anak kesayangan Tuhan? Kalau engkau mau menurut segala apa yang Dia perintahkan di dalam hidupmu, maka kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Kita punya anak saja, anak 5, pasti ada anak kesayangan kita. Karena kita melihat anak kesayangan kita itu yang kita sayangi dari saudara-saudaranya, dia selalu nurut kepada orang tuanya ya. Belajarlah menegur dengan kasih. Jadi kalau melihat teman kita mulai menjauh dari Tuhan, jangan diam saja, tapi tegurlah dengan kasih, doakan, nasihati, bawa dia kembali kepada Tuhan ya. Teguran adalah suatu bukti dari Tuhan yang sayang kepada kita. Jadi mengucap syukur dan berterima kasihlah kalau keadaanmu baik-baik. Mengucap syukurlah dan berterima kasih kalau teguran itu
datang pada kamu. Berarti ada sesuatu yang harus engkau benahi. Itu ya. Oh, puji Tuhan. Aku melakukan berkali-kali kesalahan, ya aman-aman saja. Saya heran ya, orang melakukan kesalahan kok merasa dirinya aman, tambah melakukan kesalahan. Hati-hati. Saya percaya ketika engkau melakukan satu kesalahan, Tuhan pasti sudah negur, sudah ngomong BCI. Cuma bebal diabaikan. Kedua, ketiga, oh enggak apa-apa. Akhirnya lihat, nanti petir yang datang, teguran yang keras sekali datang di dalam hidup kita. Ya, jangan takut ditegur dan jangan benci orang yang menegurmu, karena dia peduli kepada kamu. Justru bukti bahwa ketika engkau ditegur oleh temanmu, berarti engkau berarti berharga bagi temanmu. Saya kalau menegur Angel misalnya, ya, saya mengasihi dia karena saya menegur. Kalau dia misalnya Angel, kalau dia melakukan kesalahan tidak tak tegur, berarti aku tidak sayang, ya biarkan urusannya dia. Enggak. Ya, jadi jangan alergi, jangan benci dengan orang yang menegur ya. Tuhan bisa memakai teguran untuk memulihkan, membentuk dan mempersiapkan kita menjadi pribadi yang kuat dan serupa dengan Kristus. Siapa kepengen menjadi seorang pribadi yang kuat ketika badai goncangan datang? Siapa? Ya kita. Dunia menekan. Goncangan membuat kita rontok, roboh semuanya. Bagaimana kita bisa kuat? Gandoli Yesus, dekat sama Yesus. Terima teguran. Tuhan, kalau ada yang tidak baik di dalam hidupku, aku siap menerima teguran untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Mari siang hari ini kita belajar untuk memberi dan menerima teguran dengan kasih. Karena disitulah ada kehidupan dan pertumbuhan rohani. Jikalau kita ingin bertumbuh di dalam rohani kita, izinkan hidupmu, dirimu untuk ditegur oleh Tuhan. Tapi ujilah terlebih dahulu setiap teguran yang sampai di dalam hidupmu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan firman Tuhan. Ya. Responi firman Tuhan, belajar dengan baik-baik, ya. Relakan hatimu untuk ditegur. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah siang hari ini. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Karena kami tahu kalau Engkau masih menegur kami, itu artinya Engkau masih sayang kepada kami. Kami siap menerima setiap teguran dari Engkau. Teguran kelihatannya tidak enak Tuhan, tapi siang hari ini kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah besar Haleluya Yesus. di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, Tuhan. Ku memujimu, ku memujimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan pada siang hari ini kami simpan di dalam hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau tuntun setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Oh kami tidak mau Tuhan menolak setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah hari demi hari Engkau terus berbicara melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang siang hari ini hadir Tuhan. Apapun
yang menjadi setiap pergumulan mereka. Kami percaya Engkau akan membuka jalan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kesulitan di dalam bidang apapun juga Engkau akan membuka jalan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan menyertai kehidupanmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.